pagi Bu Epi. Selamat pagi Pak Kade. Gimana kabarnya hari ini? Astungkare baik Pak Kade. Jadi pada pagi hari ini seperti apa yang disepakati kemarin. Jadi hari ini saya akan melakukan bincang-bincang sama Bu Epi terkait dengan Bu Epi akan ke kelas melakukan, dan saya akan observasi di kelas. Jadi sebelum observasi ada beberapa hal yang kita sharing dan saya juga akan tanyakan ke Bu Epi ya. Jadi kalau boleh tahu Bu Epi kapan mengajar ya? Untuk jadwal mengajarnya besok di kelas farmasi. Kelas farmasi ya, baiklah. Jadi Bu Epi sudah membuat perencanaan ya? Sudah direncanakan kegiatan belajar besok. Terus kalau boleh tahu materinya untuk besok apa ya? Jadi materi yang rencananya akan saya ajarkan untuk pertemuan besok itu materi matematika tentang sistem persamaan linier dua variabel. Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran, mungkin bisa Bu Epi sampaikan untuk tujuan pembelajaran besok. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk pembelajaran besok ada dua. Yang pertama itu peserta didik mampu membuat model matematika dari permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian tujuan yang kedua itu peserta didik mampu menggunakan sistem persamaan linier dua variabel untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sekalian, jadi tujuannya yang kedua berhubungan dengan kontekstual di masyarakat ya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, kira-kira modal pembelajaran yang Bu Epi akan lakukan masing-masing tujuan. Yang pertama, bagaimana Bu akan melaksanakan di kelas. Yang kedua juga bagaimana, bisa Bu Epi sampaikan? Untuk rencana pembelajaran itu, jadi saya rencananya menggunakan model problem based learning, jadi berbasis masalah. Untuk materi sistem persamaan linier dua variabel ini sebenarnya kelanjutan dari materi yang mungkin siswa sudah dapatkan saat berada di SMP terkait persamaan linier. Namun di sini saat menginjak jenjang SMK, jadi lebih ditekankan kepada bagaimana pemanfaatan dari materi sistem persamaan linier dua variabel ini ke lebih penerapan ke permasalahan sehari-hari. Nah, untuk bagaimana proses pembelajarannya itu, jadi saya mempersiapkan LKPD, kemudian pengerjaannya itu yang masalah-masalah yang saya sediakan untuk didiskusikan secara kelompok, kemudian nantinya siswa, perwakilan siswa mempresentasikan. Selain itu juga selain menyelesaikan masalah pada LKPD, juga sudah saya coba untuk siapkan beberapa sumber, baik itu melalui buku paket siswa yang diperoleh dari sekolah, kemudian juga beberapa video dan contoh-contoh masalah yang saya cari dari sumber-sumber lain yang juga saya cantumkan di LMS sekolah. Baik, nanti seperti itu dengan pembelajaran Bu Epi ya. Nah, dari rencana yang Bu Epi dari susun untuk siswa, Bu Epi kira-kira pengembangan dari siswa yang ingin dicapai itu seperti apa? Dengan rencana yang Bu Epi kita sampaikan tadi. Harapan saya untuk pengembangan siswa di sini yang pertama, siswa dapat mengikuti pembelajaran tentunya senang, yang pertama senang belajar, kemudian tidak adanya rasa tertekan dalam belajar, menikmati pembelajaran tersebut dengan memberikan ice breaking atau sejenisnya saat pembelajaran saat siswa nampak jenuh agar kembali bisa fokus serta menyesuaikan masalah dalam LKPD, berusaha untuk dikaitkan dengan kehidupan real terdekat dengan siswa. Selain itu juga mempersiapkan sumber-sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya
melalui video bagi siswa yang suka atau lebih dapat belajar dengan video, kemudian menyediakan sumber belajar berupa bahan bacaan bagi siswa yang karakteristiknya lebih gemar membaca. Baik, jadi berapa di sana kan juga nanti tadi sudah sampaikan adanya speaking terus dan sebagainya untuk meningkatkan motivasi belajar lagi. Nah, ini karakter yang ingin dibangun dalam pembelajaran Bu Evi karena saat ini kan sedang booming ya, itu merdeka. Jadi kira-kira karakter yang ingin dikembangkan setelah lama pembelajaran itu mungkin apa saja karakter dari anak-anak yang ingin dikembangkan? Kalau dikaitkan dengan matematika tentunya yang paling dekat dengan matematika itu bagaimana siswa diharapkan dapat berpikir kritis. Selain itu juga kebekerjaan. Jadi dalam diskusi kelompok siswa mampu berdiskusi dengan teman yang lain. Namun selain itu juga karakter mandiri namun selain itu juga karakter mandiri yang harapannya juga dapat muncul saat pemberian evaluasi. Baik, terima kasih ya. Jadi banyak sampaikan tadi pengembangan anak. Jadi untuk mencapai pengembangan yang Bu Evi rencanakan tadi, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan untuk di kelas? Strategi yang coba saya persiapkan terkait karakter bernalar kritis, tentunya saya mencoba untuk menampilkan atau memberikan masalah-masalah yang dapat memancing siswa untuk berpikir lebih dalam, lebih luas, dan lebih kreatif, tentunya berdasarkan pada pengalaman atau hal-hal yang sudah mereka alami dalam kehidupan sehari-hari yang mencoba untuk diselesaikan dengan cara dan kemampuan masing-masing. Sedangkan untuk kebekerjaan tadi tentunya dengan menyediakan lembar kerja peserta didik supaya siswa dapat bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Sedangkan untuk karakter mandiri dan tentunya di akhir pembelajaran berupaya untuk menyelipkan evaluasi untuk dapat mengukur potensi masing-masing pribadi siswa. Baik, jadi kira-kira sebelum pembelajaran dimulai, Bu Evi sudah bisa melihat kan karakteristik siswa sangat berbeda-beda. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang terjadi di lapangan, Bu Evi sudah punya strategi ya, bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang mungkin perlu kita siapkan lebih awal. Kira-kira apakah ada kira-kira kekhawatiran Bu Evi sebelum mengajar yang akan terjadi di kelas atau bagaimana, dan mungkin apa yang akan Bu Evi lakukan dengan kekhawatiran yang akan terjadi? Jadi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan, sebenarnya untuk di kebekerjaan biasanya kan siswa bekerja secara berkelompok. Nah di situ biasanya waktu untuk diskusi yang kadang melebihi waktu yang ditentukan. Jadi antisipasi yang saya lakukan adalah berusaha untuk menyesuaikan tingkat kesulitan masalah yang saya berikan di sana. Sedangkan untuk evaluasi, biasanya evaluasi itu menggunakan link soal yang saya berikan di sana. Biasanya itu menggunakan kuota internet, membutuhkan kuota internet. Jadi sebelumnya biasanya siswa menggunakan koneksi internet sekolah. Namun untuk jaga-jaga dengan harapan pembelajaran dapat berlangsung lancar, saya berusaha meminta siswa untuk menyediakan kuota mandiri kalau memungkinkan. Baik, terima kasih Bu Evi ya. Tadi saya sudah banyak mendengar
tentang rencana pembelajaran yang Bu EP lakukan. Jadi tinggal besok ya, besok saya juga akan ikut dalam pembelajaran, langsung observasi. Mudah-mudahan apa yang Bu EP sekarang rencanakan bisa berjalan dengan baik ya. Saya yakin pasti Bu EP sudah mempersiapkan dengan baik ya. Jadi itu aja mungkin yang ingin saya tanyakan, ingin konfirmasi bersama Bu EP hari ini. Jadi, terima kasih atas waktunya ya. Jadi semangat untuk persiapan untuk besok. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih. Bu EP silakan bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih Pak Kadir. Selamat siang. Jadi sebelum memulai kegiatan pelajaran hari ini, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. 5 orang yang tidak hadir ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, boleh Ibu minta ketua kelas mohon pandu teman-teman untuk berdoa. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, namun pada pertemuan kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama yaitu nantinya setelah pembelajaran ini anak-anak sekalian dapat membuat atau merancang model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, sedangkan tujuan yang kedua yaitu nantinya menggunakan sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita lanjut kepada sistem persamaan linear dua variabel, tentunya pada saat kalian berada di bangku SMP sudah pernah ya mendengar tentang persamaan linear. Pernah dengar persamaan linear? Pernah dengar persamaan linear? Bisa jawab dengan lebih keras? Nah, sekarang misalkan Ibu punya masalah. Jadi Ibu mau ke apotek nih. Mau ke apotek, ternyata di apotek bertemu dengan 2 orang. Mereka berbelanja di sana. Berbelanja membeli 2 jenis benda yang berbeda. Jadi 2 orang ini membeli 2 jenis benda yang berbeda, yaitu 2 benda yang dibeli adalah obat sakit kepala dan vitamin. Kemudian orang pertama dan orang kedua ini membeli obat sakit kepala dan vitamin dengan jumlah yang berbeda dan dia harus membayarkan dengan harga yang berbeda juga. Nah, kira-kira kalau tadi sudah ada yang menjawab, ini adalah X dan Y adalah variabel. Jika dikaitkan dengan masalah itu, bolehkah Ibu mengganti 2 obat yang dibeli, yang itu obat sakit kepala dan vitamin ini dengan variabel? Boleh. Kenapa boleh? Karena ya sesuai dengan model matematika. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya, masalah itu Ibu sajikan pada bagian dalam jadi setelah anak-anak sekalian mengecek di LMR sudah bisa dilihat di sana ya. Nah, jadi untuk masalah tersebut selanjutnya
Anak-anak akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Ya, jadi yang Ibu minta anak-anak menyebutkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 berurutan dari depan, kemudian dan seterusnya, mulai dari sebelah sana. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Sudah diingat nomor masing-masing? Sudah. Sekarang nomor 1 silakan duduk dengan kelompok yang mendapatkan nomor 1 juga. Nomor 2 duduk dengan kelompok nomor 2 sampai dengan nomor 5. Apakah semua sudah duduk bersama dengan kelompok masing-masing? Sudah. Jadi ini masalah yang sudah Ibu sampaikan tadi. Untuk lebih jelasnya tertuang pada LKS ya. Jadi silakan diskusikan masalah yang ada di LKS ini. Untuk mencari referensi, anak-anak bisa buka LKS. Di sana sudah Ibu sertakan video dan juga ada materi tentang SPLD. Ya. Sebelum mengerjakan ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham apa yang akan dikerjakan? Paham. Udah sempat coba itu tidak mau, tapi ada yang beda ya. Sudah lihat persamaannya dulu. Sudah lihat. Kalau yang kemarin itu angkanya, yang kedua nilai. Mungkin eliminasi X atau eliminasi siapa saja. Matematikanya aja yang dua persamaan. Di sini kan bisa eliminasi atas bawah dan samping kiri sesuaikan matematik. Iya, untuk yang di bawah itu ada salah ketik sedikit ya. 16.000 itu harusnya 17.000. Bisa terkaca? Ya, bisa. Waktu untuk berdiskusi sudah habis ya.
Jadi sekarang sebelum menuju ke presentasi, silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah kembali di tempat duduk masing-masing ya? Sudah. Baik, sebelum presentasi, supaya presentasinya lebih fokus, kita penyegaran sebentar ya. Kalau saya sebutkan pagi, anak-anak tepuk tangan satu kali. Kalau saya sebutkan siang, tepuk tangan dua kali. Kalau saya sebutkan malam, bukan tiga. Ya. Sudah? Sudah. Kalau pagi, satu kali. Siang, dua kali. Malam, sama. Sudah siap? Sudah. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Ternyata sudah fokus ya, biar lebih fokus lagi. Siang, pagi, siang. Juni. Coba Juni sendiri ya. Juni nampaknya belum fokus. Coba Juni fokus lagi ya. Juni aja sendiri ya. Siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Ya. Sudah fokus kembali? Sudah. Siap presentasi? Sudah. Baik, kita langsung saja. Untuk masalah yang pertama, kalau kita lihat di LKPD di sana, anak-anak diminta untuk menentukan model matematika dari masalah yang diberikan. Nah, untuk model matematika yang berkenan untuk menuliskan atau membuat model matematika dari masalah tersebut, ya, Indri, silakan. Tolong dituliskan di depan ya, Indri ya. Oh, dari sini. Biar ada di variabel X itu sebagai obat sakit kepala dan variabel Y itu sebagai obat vitamin. Jadi model matematika yang didapat itu adalah pasien pertama itu 2X ditambah 4Y sama dengan 14.000, dan pasien kedua 5X ditambah 1Y sama dengan 17.000. Ada yang lain? Ya, setuju ya model matematika seperti itu? Setuju. Terima kasih, Ibu. Silakan kembali. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian model matematika. Jadi model matematikanya sudah disepakati seperti ini ya. Nah, untuk menyelesaikannya di buku atau modul yang saya bagikan di LMS juga sudah kalian akan baca. Ada 3 metode ya yang dipakai. Yang pertama boleh pakai metode eliminasi, yang kedua substitusi. Nah, yang ketiga metode, ya benar, metode campuran atau gabungan.
gabungan antara eliminasi dan substitusi. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai variabel X dan Y itu boleh kalian pilih mau pakai model atau metode yang mana, dipersilakan ya. Untuk yang pertama menentukan nilai Y. Mungkin ada yang mau coba lakukan eliminasi X dengan Ayu Krisna. Ayu Krisna pakai metode apa? Eliminasi. Pembacaan simpulan. Kembali meminta Indri ya. Indri tolong bacakan simpulan dari masalah ini. Maka kesimpulan dari masalah tersebut diperoleh harga satu obat sakit kepala adalah 3.000 dan harga satu vitamin adalah 2.000. Ada yang menambahkan? Ya, jadi kita sepakati karena di awal sudah dimisalkan variabel X itu adalah sebagai obat dan Y sebagai obat vitamin. Sudah didapat X 3.000, jadi harga obat sakit kepala 3.000, sedangkan Y diperoleh 2.000, maka harga vitamin adalah 2.000. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah. Baik. Kita akan melanjutkan quiz ya. Jadi setelah kelas boleh ibu minta tolong dihapus datanya. Ya. Tanggal 5 menit. Ya. Silakan buka LMS. Cari bagian topik tentang hari ini bagian bawah ya. Atau ibu juga akan share linknya di WA group ya. Boleh kalian buka di WA group. Ya, waktu untuk mengerjakan quiz sudah habis. Silakan dikirim jawaban kalian. Sudah? Sudah. Jadi sekian pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya silakan pelajari tentang pertidaksamaan
ketidaksamaan ilmiah dua hari. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kembali kita berdoa ke kelas untuk membantu. Begini. Sebelum kita mengakhiri pada kali ini, kita berdoa untuk Ramadan dan masih berdoa Ramadan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu Epi. Selamat siang, Pak Eka. Ya, pada siang ini seperti kesepakatan kemarin kita akan melaksanakan coaching. Pada saat ini saya didampingi oleh pengajar praktek, jadi Pak Eka Wahyu Juliaska DPD dalam proses coaching hari ini. Jadi sebelum lanjut, kami mohon Pak Eka memberikan arahan sebelum proses coaching ini berjalan. Pak, Komisi. Terima kasih Pak Dek, selamat siang Bu Epi. Jadi hari ini Bu Epi akan mengikuti kelanjutan pasca observasi ya, dialog pasca observasi pembelajaran, atau kalau di program guru penggerak itu disebut dengan coaching. Jadi pada kesempatan ini Pak Dek sebagai CGV pertama akan review dulu mengenai observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian nanti akan lakukan percakapan balik untuk menanyakan ke Bu Epi perasaannya, terus masalah apa yang terjadi, dan didiskusikan bagaimana solusi ke depannya. Akan pada nanti mengarahkan kegiatan coaching ini, sehingga pada akhirnya harapan saya sih bisa sampai ke perencanaan area pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Epi ke depannya. Sehingga harapan kita kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Epi di kelas nanti ke depannya akan jadi lebih baik. Ya. Saya akan mendampingi kegiatan ini nanti sampai berakhir, sehingga nanti menjadi catatan bagi Pak Dek dalam pelaksanaan coaching berikut. Oke, silakan Pak Dek. Saya terima kasih Pak Eka, Bu Epi. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini adalah bagaimana kita menggali apa-apa yang telah terjadi selama kegiatan observasi di kelas, sesuai dengan yang kita telah sepakati sebelumnya. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Epi hari ini setelah tadi kemarin ya pelaksanaan pembelajaran di kelas didampingi oleh saya di kelas. Baik, terima kasih Pak Kadek terkait pembelajaran yang sudah terlaksana, yang tentunya juga didampingi oleh Pak Kadek. Nah, secara umum, secara garis besar pelaksanaan pembelajaran sudah dapat berlangsung sesuai dengan perencanaan yang dibuat, dan tentunya sebelumnya sudah sempat saya sampaikan juga berkoordinasi dengan bimbingan dari Pak Kadek sebelumnya. Namun ternyata dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang rasanya masih kurang menurut saya. Jadi pada saat pelajaran kemarin, jadi saya di dalam pembelajaran itu kan juga menggunakan LKPD. Nah, dalam memecahkan masalah dalam LKPD itu siswa bekerja secara berkelompok. Nah, saat berkelompok itu dan menyampaikan hasil diskusi mereka, tidak hanya saat menyampaikan hasil diskusi, namun juga pada saat pengerjaan LKPD ternyata ada siswa yang terlihat agak sedikit
kurang bersemangat, atau ada juga yang terlihat terlalu menonjolkan diri, jadi sehingga terlihat mungkin agak kurang menata bagaimana siswa itu dapat menunjukkan kemampuan mereka. Nah, selain itu ada juga permasalahan yang saya temukan saat memberikan evaluasi, di mana dalam evaluasi itu masalah yang saya berikan itu ditampilkan melalui media yang tentunya membutuhkan koneksi internet. Jadi pada saat itu saya berikan masalah, kemudian menjawabnya itu langsung dengan media, menggunakan media internet. Dan di sana ada beberapa siswa yang kesulitan untuk login. Nah, selain itu juga siswa mampu login, ada yang tidak bisa untuk memencet finish. Jadi mereka ada yang merasa kecewa karena sudah selesai tapi tidak bisa finish, dan gangguan dari internet, jawaban tidak terkirim, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Epi. Jadi selama memang seluruh pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik, dan juga ada permasalahan yang Bu Epi tadi sampaikan itu. Kalau sekarang kalau yang katanya kalau saya pakai skala 1 sampai 10, posisi Bu Epi saat ini rasanya ada di posisi yang 1 sampai 10. Kalau menurut saya ya mungkin bisa dikatakan masih aman. Nah, nanti setelah kegiatan hari ini Bu Epi mengharapkan posisi Bu Epi ada di posisi yang kemana? Tentunya mengharapkan ada peningkatan. Kalau mungkin bisa akan saya upayakan ingin 8, 9. Baik Bu Epi, jadi setelah apa yang Bu Epi sampaikan terkait dengan anak-anak kelas dan sebagainya, mungkin Bu Epi bisa memberikan atau dalam observasi itu kira-kira anak-anak itu ada masalah apa? Kira-kira sampai timbul ada istilahnya permasalahan yang Bu Epi hadapi di kelas. Apakah memang siswanya itu suka atau bagaimana? Itu Bu Epi bisa sampaikan alasan mereka atau dari pandangan Bu Epi terkait anak-anak yang mengalami masalah yang terkait dengan apa yang bisa disampaikan. Baik, kalau menurut pandangan saya adanya perbedaan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran dan juga bagaimana mereka menunjukkan sikap dalam mengikuti pembelajaran itu kan mengacu pada karakter yang mereka miliki sebenarnya, bagaimana karakter mereka. Di sini mungkin saya perlu untuk membuat lagi pemetaan kemampuan siswa, tentunya supaya saya bisa memperlakukan siswa itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka agar dapat mendapatkan treatment yang tepat dari saya untuk Baik. Jadi Bu Epi akan melakukan pemetaan kemampuan siswa. Kira-kira bagaimana bentuk model yang Bu Epi akan coba lakukan untuk memetakan kembali kemampuan siswa sehingga nanti Bu Epi bisa mencapai kepuasan dan pembelajaran itu. Mungkin gimana kira-kira cara Bu Epi untuk melakukan pemetaan itu? Jadi dengan untuk mengetahui atau melakukan pemetaan ini, mungkin saya yang akan saya lakukan itu dengan mengetahui karakteristik atau gaya belajar siswa, namanya kemampuan mereka atau kebutuhan mereka gaya belajar, mungkin dengan yang suka membaca atau suka menonton video, dan berusaha untuk membuat dalam hal ini RKPD atau media pembelajaran yang tentunya lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak. Nah, kalau seperti itu, dari penilaian itu mungkin ukuran keberhasilan setelah Bu Epi melaksanakan itu kira-kira ukuran keberhasilan sehingga Bu Epi nanti
setelah melaksanakan kegiatan itu bisa mencapai sesuatu yang diinginkan, ukuran keberhasilannya bagaimana kira-kira? Setelah melakukan pemetaan itu mungkin WFP punya gambaran sebagaimana ukuran keberhasilan apa yang saya lakukan terhadap siswa itu. Kalau untuk ukuran keberhasilan, untuk mengetahui siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran itu kan tentunya tidak hanya dilihat dari bagaimana hasil akhir dari masalah atau soal yang diberikan. Tentunya penilaian itu kan saya juga bisa lihat dari perubahan sikap siswa itu sendiri. Kalau dengan berikan LKPD itu dapat dijawab atau diisi dengan benar oleh siswa, tidak hanya dari jawaban itu, bisa juga yang awalnya siswanya itu terlihat menonjolkan diri dengan diberikan LKPD yang sesuai dengan kebutuhannya, juga di sana dapat membantu mereka untuk mengetahui atau mengontrol diri dan meningkatkan lagi kemampuan bekerja mereka dengan memberikan soal yang lebih. Jadi waktu yang mereka miliki itu lebih berguna untuk mengerjakan masalah-masalah di LKPD, bukan untuk menunjukkan diri bahwa mereka selesai duluan unggul dari yang lain. Baik, bagus sekali ya. Jadi selain itu kira-kira ada lagi langkah-langkah yang lain yang bisa diambil selain langkah yang bisa tadi untuk mengatasi permasalahan WFP hari yang dihadapi hari ini? Itu untuk suasana pembelajaran khususnya saat diskusi kelompok ya Pak ya, untuk masalah koneksi internet. Jadi saat pengerjaan itu mungkin kedepannya bisa saya sampaikan bahwa pembelajaran kita akan menggunakan alat evaluasi berupa ini, misalnya jaringan internet yang memadai yang biasanya tidak stabil. Saya mengingatkan siswa paling tidak menyiapkan kuota internet di HP pribadi masing-masing, atau kalau yang memang berkenan berbagi dengan teman yang memiliki kuota yang membutuhkan. Baiklah. Nah, setelah itu untuk ke depan kapan kira-kira WFP akan mulai melakukan hal yang lanjut yang WFP lakukan seperti yang saya dengar? Kira-kira kapan akan mulai? Kalau untuk tindak lanjut itu, karena ini kan di kelas yang diobservasi, kalau dilihat dari jadwal itu di 2 hari ke depan. Jadi rencananya untuk kelas yang memang sudah dipakai ikut serta di dalamnya itu nanti saya cobakan di kelas itu terlebih dahulu. Jadi mungkin ada jadwal. Baik, ini 2 hari lagi ke depan ya. Kira-kira untuk melaksanakan kegiatan instalasi yang akan dilakukan, kira-kira ada siapa yang WFP butuhkan untuk membantu, atau mungkin siapa yang kira-kira bisa membantu biar kegiatan WFP yang dilaksanakan itu bisa berjalan lagi 2 hari ke depan? Tentunya berdasarkan arahan BPP dan juga hasil referensi setelah pembelajaran, saya juga perlu biasanya untuk bertanya dan meminta saran dari rekan sesama guru, tentunya pertama rekan sesama yang diimpis, dan itu juga guru lain yang juga tentunya mengajar di kelas yang sama, yang mungkin bisa saling berbagi atau bertukar informasi untuk perbaikan pembelajaran. Dan di sekolah kita kan juga kebetulan ada komunitas, jadi mungkin saya akan nanti berbagi di sana untuk mendapatkan saran-saran untuk perbaikan. Baiklah, WFP. Jadi setelah nanti 2 hari ke depan kan beliau mengajar, setelah itu apakah WFP berkenan kembali untuk bertemu. Kita akan saya juga ingin lihat progres yang terjadi di kelas itu setelah tindak lanjut yang WFP lakukan tadi yang sudah rencanakan. Apakah WFP berkenan kembali untuk kita bertemu ngobrol terkait progres yang telah terjadi. Ya, nanti kita sepakati lagi setelah 2 hari. Saya juga melihat
bagaimana apakah permasalahan WFP dengan apa yang WFP akan lakukan bisa meningkat kembali pembelajaran sebagainya. Ya, jadi hari ini WFP bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol, apakah permasalahan yang WFP tadi pertama tentang saat mengobrol itu sudah bisa misalnya plong tanpa masih ada terganjal dalam perasaan dalam hatinya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade. Jadi saya ada kesempatan untuk menyampaikan unek-unek saya setelah mengajar. Jadi saya merasa ada gangguan dan ada hubungan bagaimana nantinya saya melakukan perbaikan nantinya ke depan dan merasa lebih akan siap nantinya untuk belajar ke depan dengan bantuan teman-teman dan juga Baik, terima kasih WFP. Jadi WFP sudah bersenyum kembali ya, sudah siap untuk 2 hari ke depan ya. Mudah-mudahan semua apa yang WFP rencanakan ke depan dengan solusi yang sudah WFP tadi sampaikan bisa berhasil di kelas sehingga tidak lagi ada permasalahan. Baik, terima kasih atas waktunya WFP ya. Doanya WFK juga, terima kasih karena sudah menemukan waktu kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, terima kasih. Selamat siang.